وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang barokah ya Allah, serta terimalah semua amal ibadah kami dan tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid An-Nur yang sama, kita memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh yang telah membuka ruang dan memberi kesempatan kepada kita semua sehingga sampai sekarang alhamdulillah kita dapat memasuki bulan Ramadan, hari yang ke-9 tahun 1443 Hijriah. Ini adalah salah satu bukti dari diijabahinya doa kita yang mungkin sebagian besar dari kita sering melafalkannya sejak bulan Rajab, yang mana di dalam doa tersebut ada satu kalimat di akhir penggalan doa, yaitu wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami hingga bisa memasuki bulan Ramadan. Maka ketika alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita bisa menikmati beragam sajian dan menu ibadah yang Allah jajakan di dalam bulan Ramadan ini salah satu bukti dari doa kita dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan pinta-pinta doa kita yang lain juga diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa untuk kebaikan kita di dunia, lebih-lebih untuk kebaikan kita di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah Ramadan itu baru berjalan sekian hari ya, 2 atau 3 hari, Aba Usman Syahadat waktu itu mengirim pertanyaan kepada saya Al-Fagir untuk meminta tema apa yang diusung pada kajian di jadwal saya. Maka kemudian saat itu ya, di dalam benak saya spontan saya ingin membahas tentang masalah dunia perdukunan. Ya tentu dunia perdukunan yang ingin kita bahas pada pagi hari ini bukan berarti mengajak kita untuk datang kepada para dukun, kepada para peramal, atau yang orang bilang itu adalah orang pintar. Sebaliknya justru kajian kita pada pagi hari ini, subuh yang luar biasa ini, justru ingin menekankan tentang larangan dan bahaya mendatangi tukang ramal, ahli nujum, atau dukun dan kelompok-kelompok yang sejenis dengan mereka. Hal ini berangkat dari kekesalan saya pribadi sebagai seorang muslim dan juga sebagai bentuk kecemburuan ketika melihat fenomena di sebagian masyarakat kita yang seolah-olah menganggap bahwa dunia perdukunan itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Bukan hanya dianggap biasa, bahkan juga kemudian itu dipasarkan ya, kemudian juga diinformasikan melalui beragam media yang seakan-akan perdukunan itu adalah sebuah kearifan lokal yang harus dirawat, dijaga, bahkan juga harus dikembangkan agar masyarakat itu melek tentang perdukunan. Nah, salah satu bukti misalnya ketika kita melihat pada ajang MotoGP Mandalika ya, beberapa waktu yang lalu itu kan sempat heboh ketika ada seorang dukun
yang juga katanya seorang pawang hujan itu melakukan atraksi, ya. Atraksi disorot oleh media, baik media nasional, lebih-lebih karena ini ajang internasional juga disorot oleh media internasional. Nah, para jamaah rahimakumullah, image-nya, citranya bahwa tanah air ini, Indonesia ini lekat dengan dunia klinik, dengan dunia khurafat, termasuk salah satunya adalah dalam bentuk dunia perdukunan seperti ini, meminta kepada jin, kemudian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian umat Islam itu ada yang bingung, ini kira-kira seperti apa ya sikap Islam di dalam menyikapi dunia perdukunan seperti itu. Kemudian ini satu fenomena. Pada fenomena yang kedua atau kejadian sosial yang kedua bisa kita lihat pada beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak salah itu terjadi pada setahun silam, itu ada sebuah komunitas mendirikan wadah. Namanya itu adalah wadah Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Perdunu, pernya persatuan, dunya dukun, nunya itu Nusantara, Perdunu. Ini didirikan di Banyuwangi sana. Tujuannya adalah, kata mereka ini digelar, ya, tujuannya ini adalah untuk pengenalan logo, pembentukan pengurus sampai pemotongan tumpeng sebagai ucapan syukur. Para dukun ini yang tergabung di dalam Perdunu ini mengatakan bahwa tujuan mendirikan Perdunu ini agar masyarakat tidak terjerumus dengan aksi dukun abal-abal yang menjerumus kepada penipuan. Ya, program kerjanya ini adalah menggelar festival santet, ya, dan mengenalkan destinasi mistis di Banyuwangi. Para jamaah hafizakumullah, kita mengenal ya bahwa selama ini yang namanya perdukunan itu pasti sesuatu yang bersifat mistis, ya. Dia itu tidak bisa kita lihat secara zahir, ya, kasat mata, tapi mungkin dampak dan efeknya itu bisa dirasakan. Sebagaimana halnya ada orang itu diguna-guna, ya kan? Kemudian orang itu dibuat bagaimana agar dagangannya itu bisa seolah-olah laris, kemudian juga merugikan pesaing bisnis yang satunya, atau kemudian juga menjadikan perdukunan itu sebagai alat untuk menyakiti orang lain, entah itu dengan tenun, ya, dengan santet dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sesungguhnya Islam menyikapi dan memandang dunia perdukunan seperti ini? Para jamaah hafizakumullah, ada seorang ulama yang sangat terkenal dan insya Allah panjenengan sering mendengar nama beliau. Beliau ini bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah punya kitab, salah satunya berjudul kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berisi kumpulan-kumpulan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ beliau menulis ratusan bab. Salah satu bab yang beliau tulis itu berjudul yang artinya hukum mendatangi serta meminta kepada dukun, ahli nujum, peramal dan sejenisnya. Ada sejumlah hadis yang beliau kemukakan di dalam bab tentang masalah dunia perdukunan ini. Insya Allah kalau kita mempelajari secara seksama, insya Allah kita akan mantap dan yakin bahwa perdukunan itu lekat dengan kesyirikan yang karenanya tidak boleh untuk kita amalkan, tidak boleh untuk kita yakini dan percayai. Apa dampak dari larangan atau dampak dari seseorang itu mendatangi dan bahkan mempercayai ucapannya dukun, peramal dan sejenisnya itu? Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah karena ucapan dukun ini mengandung 100 kebohongan. Ya, ucapan dukun mengandung 100 kebohongan. Ibu bapak hafizakumullah,
mungkin jenengan kan sangat melek nggih dengan media sosial. Termasuk beberapa waktu yang lalu itu ada sebuah podcast ya antara si dukun yang beratraksi gitu ya di MotoGP dengan Deddy Corbuzier ya. Itu kan sampai ditonton sekian juta ya, pasang mata tuh sekian juta kali ditonton oleh masyarakat Indonesia. Di situ ada sebuah cuplikan atau di antara podcastnya itu, dialog itu ada dari sekian menit itu ada ucapan yang mungkin jenengan juga sering atau pernah mendengarnya, bahwa yang bersangkutan itu diberi oleh Tuhan atau dia memiliki remote AC langit ya, remote AC langit. Nah ini kira-kira layak dipercaya atau bagaimana ini? 100 kebohongan, mengandung 100 kebohongan. Ini yang mengatakan 100 kebohongan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengatakan, jadi saya itu diberi oleh Tuhan ya, ini kurang lebih ya ucapannya ya. Dia mengatakan bahwa saya ini dikasih remote AC. Remote-nya ada di saya. Nah, saya itu bisa membuat bagaimana agar langit itu luar biasa. Intinya dia itu seolah-olah memiliki hak prerogatif untuk mengatur ini hujan atau tidak hujan. Nah, ternyata memang dia adalah orang yang terus terang dia mengatakan bahwa dia memang meminta bantuan-bantuan kepada selain Tuhan. Lebih-lebih memang dia bukan sebagai seorang muslimah. Nah, para jamaah hafizakumullah, jauh-jauh hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan ketegasan bahwa dukun, peramal, paranormal itu adalah orang yang ucapannya, mohon maaf kalau bahasanya orang-orang kampung seperti saya ini, itu ngedabrus ya, ngedabrus. Apa oleh bahasa Jawa nih sing pas ngambil ngedabrus itu apa? Hah? Ya itu ya, membual ya, bualan semata. Ngedabrus mengandung bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi mengandung 100 kebohongan. Nah, apakah orang yang seperti ini yang kita datangi? Apakah dukun, peramal, ahli nujum seperti ini yang kita percayai omongannya? Lawang wis kentara sudah nyata ditegaskan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ini ucapannya mengandung 100 kebohongan. Maka di sini ada sebuah keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasulullah berkata bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Jadi dukun itu bukan hanya tanda kutip kearifan lokal seperti yang diklaim oleh sebagian pihak di tanah air, tapi perdukunan itu sudah ada semenjak zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Para peramal, para dukun itu sudah ada, bahkan jauh-jauh sebelum zamannya Nabi Muhammad pun sudah ada, termasuk juga di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu melakukan langkah-langkah antisipatif agar umatnya enggak terjerumus dalam dunia klinik dan perdukunan, dengan mengatakan bahwa ucapan mereka itu mengandung 100 kebohongan. Nabi ditanya tentang dukun itu seperti apa. Kata Nabi, faqala laisu bisyai'. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bukan siapa-siapa. Mereka itu bukan apa-apa, enggak ada apa-apanya mereka itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat fatal ya kalau kemudian ada orang ya mau bangun sebuah bangunan ya, entah itu kantor atau apalah ya, sebuah bangunan, terus dia mendatangkan orang yang dianggap pintar, tapi bukan dengan cara-cara yang diajarkan oleh para kiai kita, para ulama kita. Kan kalau acara-acara orang itu dulu mau bangun ya, yang benar itu misalnya apa? Ya di Rotib Hadati ya, di Yasini, di surah Al-Baqarah kan gitu.
tasyakuran, atau misalnya mungkin mengundang anak yatim, minta doa dari mereka supaya pembangunan ini barokah, lancar, karena doa anak yatim itu insya Allah lebih makbul, lebih mustajab, atau lebih diterima, mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Ini enggak datang ya, kemudian mecah endok puyuh, kono itu cairani ya, mecah endok sekian, terus tabur bunga, kemudian masang sajen, lalu kemudian datangkan komat kamit, entah dia kepada siapa memintanya, naudzubillahi min dzalik. Jelas-jelas ini tidak jelas, jelas-jelas ini tidak jelas. Bagaimana mungkin sementara yang bersangkutan misalnya tidak sholat, mosok wong nggak sholat kok dimintain untuk nyuwuk ya, nyuwuk sebuah hajat yang akan kita wujudkan berupa sebuah pembangunan. Jadi para jamaah hafizakumullah, alangkah baiknya jangan sampai kita itu mendatangi orang-orang yang seperti itu. Kata Nabi, laisu bisyai, mereka itu bukan apa-apa. Mereka itu bukan siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ini tanya lagi, wahai Rasulullah, mereka itu terkadang mengatakan sesuatu kepada kami, dan apa yang mereka katakan itu terjadi wahai Rasulullah. Iya, datang seseorang ke seorang dukun, mbah, atau ada nggak dukun perempuan? Ada mungkin. Kalau mbah kan cowok ya, kalau cewek apa? Nyai, mbah atau nyai, ya. Ini sampai gini kan? Kok teman nih ya, betul nih. Padahal aku sudah ngomong ini, iya kan? Padahal saya belum ngomong. Sampean itu begini, hidup sampean itu begitu. Iki sakti wong kira, masya Allah, luar biasa. Semakin yakin dia. Nah, sahabat itu juga sudah ada, zaman Nabi sudah ada seperti itu. Ada sahabat yang tanya kepada Nabi, tapi kadang-kadang ucapan mereka itu ada benarnya wahai Nabi Muhammad. Ya apa iki Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, kata-kata itu adalah kebenaran yang dihafal oleh jin, oleh setan. Lalu dia bisikkan ke telinga temannya. Temannya di dukun itu, temannya itu ya setan, jin dan sebangsanya. Jadi kata-kata yang diucapkan oleh dukun, Anda itu begini-begini kan, kalau nggak salah Anda begini, seolah-olah itu benar. Itu kata-kata yang dihafal oleh jin, kemudian dia bisikkan kepada temannya, kemudian dia campurkan dengan 100 kebohongan. Ya, hadits sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, para jamaah, berarti jelas kalau seolah-olah ucapannya dukun itu mengandung kebenaran, itu adalah ucapan yang dicuri, dihafal oleh jin, dibisikkan kepada yang bersangkutan, lalu dicampur bukan 1, 2, tapi dengan 100 kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah bersabda, innal malaika tanzilu fil anani, sesungguhnya para malaikat turun ke awan. Fatadhkurul amra, ya, kemudian menyebutkan urusan qudhiya fis sama, yang telah ditentukan di langit. Fayastariqu syaitanus sam'a, kemudian setan mencuri dengar, ya, setan mencuri dengar. Fayasma'uhu, ia mendengar perihal tersebut. Fayuhihi ilal kuhan, lalu ia bisikkan kepada para dukun. Jadi sekutunya dukun itu ya setan, yang membisik-bisikkan ucapannya, ramalannya, omongannya, ngedabrusannya itu juga setan. Ya, padahal kita oleh Allah jangankan percaya kepada setan, bahkan ketika kita mau membaca Al-Quran saja dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau akan baca Al-Quran, maka mintalah pelindungan kepada Allah dari godaan setan yang terlaknat, yang terkutuk. Kita mau baca Al-Quran, bukan mau baca ramalan loh Pak, bukan mau ke dukun loh, mau baca Al-Quran saja. Kita tetap dianjurkan oleh Allah untuk meminta pelindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Mungkin khawatir kita tengah-tengah baca, pas sepi kita masih ikhlas. Ketika ada orang lain khawatir terbuka pintu riya,
terbuka pintu sum'ah atau ujub, bangga diri karena ada orang yang datang, maka jauh-jauh hari, jauh-jauh saat sebelum baca Al-Quran mohon pelindungan dari setan kepada Allah supaya hati ini salah satunya ya, hati tetap ikhlas untuk ibadah membaca Al-Quran. Mau rame, mau sepi, ada orang atau nggak ada orang, tetap niatnya karena Allah Ta'ala. Mau baca Al-Quran disuruh untuk berlindung kepada Allah dari setan. Maka bagaimana dengan orang yang kata Nabi jelas-jelas ini adalah orang yang dibisiki oleh setan, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bisikkan kepada para dukun, fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzbah min indi anfusihim. Lalu mereka campurkan 100 kebohongan padanya dari karangan-karangan mereka sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, 2 hadis para jamaah tadi itu ya. Yang pertama adalah hadis tentang hadis tentang Rasulullah mengatakan bahwa para dukun itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kemudian juga yang kedua hadis bahwa para dukun itu mendapatkan pengetahuan dari setan, kemudian dicampur dengan 100 kebohongan. Maka 2 hadis ini itu memberi pelajaran atau mengandung pelajaran bahwa ucapan para dukun tidak lain dan tidak bukan merupakan hasil dari perbuatan setan yang mencuri dengar dari berita langit lalu dicampur adukkan dengan kedustaan. Ya, jadi mereka ini para dukun selalu berlindung kepada jin dalam segala urusan. Ya, para dukun itu dalam segala urusan selalu berlindung kepada jin, menanyakan sesuatu tentang sejumlah peristiwa kepada jin, lalu si jin ini membisikkan kata-kata kepada mereka. Ini apakah orang-orang yang seperti ini yang kita percayai? Apakah orang-orang seperti ini yang kita datangi untuk niat memuluskan hajat-hajat kita, atau kita percaya bisa mendatangkan dan mencegah mudarat, mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat? Ya tentu tidak. Ya, Islam ya mendustakan mereka, melarang, membenarkan dan mendatangi mereka semuanya itu. Jadi ibu bapak rahimakumullah, mengapa kita dilarang untuk mendatangi komunitas semacam ini, juga mempercayainya? Mengapa dilarang? Jawaban yang pertama, sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, jawabannya adalah karena ucapan mereka itu mengandung 100 kebohongan. Ucapan mereka itu tidak lain tidak bukan itu bersumber dari setan, dari jin yang mencuri dengar, lalu dia bisikkan kepada kawannya itu, kepada koalisinya, kepada temannya, yaitu komunitas dukun, peramal, paranormal, kemudian dicampur adukkan dengan 100 kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya selamat dari segala bentuk kesyirikan, perdukunan dan sejenisnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama. Yang kedua, ibu bapak hafizakumullah dan juga para pemirsa channel YouTube Masjid An-Nur official. Enggak ada ya. Ya. Channel Masjid An-Nur KSTV, Kriasanta TV, Masya Allah. Nah, ini kita apresiasi ya. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan ini, tahun lalu ada sejumlah masjid yang belum melaksanakan aksi seperti di Masjid An-Nur ini. Tahun ini saya dijadwal di sejumlah masjid, salah duanya Masjid An-Nur dan Masjid At-Taqwa Danau Paniai. Itu yang sebelumnya nggak ada semacam live streaming di YouTube. Alhamdulillah 2 masjid ini, Masjid At-Taqwa di Sawu Jajar sana sama Masjid An-Nur KSTV ini ya, itu alhamdulillah sudah menginisiasi channel untuk live streaming sehingga bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Misalnya jenengan pingin mendengar kajiannya Ustaz Arif Sofyansyah ya, sambil rebahan gitu ya, rebahan, kemudian diputar, bisa diputar lagi. Kalau nggak ada rekamannya kan, ya wis mari.
Iya, selesai ya selesai. Ya, atau pengen dengar kajiannya Ustaz Faris kemarin, Ustaz Faris ya di sini ya tentang apa beliau bahas kajian Al-Quran ya, tafsir Al-Quran itu ya, pingin dengarkan lagi, mungkin ada yang terlewatkan catatannya misalnya apa? Oh gitu keluarga. Nah tentang keluarga itu ya, apa namanya bingung apa yang itu ada yang terlewatkan, bisa buka lagi di itu. Ini luar biasa. Kita apresiasi kepada takmir Masjid An-Nur. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semakin tersiar luas dakwahnya, semakin berkembang dakwahnya, sehingga bisa dinikmati berbagai lapisan masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Karena ini dunia tanpa batas, mau di Ukraina, mau di Rusia, asalkan ada internetnya, insya Allah tetap bisa menyimak kajian sambil perang di sana. Kajian itu bisa nyimak insya Allah, asalkan ada jaringan internetnya ya. Ini luar biasa manfaatnya, kita sangat apresiasi. Mudah-mudahan insya Allah diganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Tetap stay tune ya di An-Nur, Masjid An-Nur GSTV. Jangan lupa like, share and subscribe gitu ya. Itu sering diulang-ulang sama UAS Ustaz Abdul Somad. Jangan lupa like, share and subscribe. Hakada. Baik Ibu Bapak hafizakumullah. Yang kedua, kita dilarang untuk mendatangi dukun, mempercayai ucapannya, karena akan membuat ibadah sholat kita selama 40 hari ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang habis subuh dia datang ke seorang peramal di daerah antah berantah gitu ya. Taruhlah misalnya datang ke Mbah Dukun, Nyai Dukun yang ada di daerah Gunung Kawi sana, yang lekat misalnya ada sebuah komunitas yang lekat dengan dunia perdukunan ya, dengan dunia peramalan, ahli nujum, datang ke sana tadi subuhan. Maka ketika dia itu datang ke sana, itu dia datang, dia percaya ucapannya, dia ikuti petuah-petuahnya, maka sejak saat itu ketika dia sholat zuhur, mulai zuhur, asar, maghrib, isya, terus sampai 40 hari ke depan, tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah, kita itu kan diantara akhlak seorang hamba Allah yang lemah, akhlaknya itu kita harus memiliki perasaan harap-harap cemas dalam ibadah kepada Allah. Kalau istilah tasawufnya itu al-khauf dan ar-roja. Khauf itu rasa takut, ar-roja rasa sikap berharap. Harap-harap cemas. Kita dalam ibadah itu seyogyanya berada di antara kondisi harap-harap cemas. Kita berharap ibadah kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Gini apa nggih? Ada enggak ibadah kita yang kita inginkan ditolak oleh Allah? Enggak ada. Kita puasa, maunya puasa kita diapakan sama Allah? Ditolak atau diterima? Diterima sama Allah Ta'ala. Kita sholat tarawih berapa rakaat di sini? 20 rakaat. Ya, kemudian kita ngasih makan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, iktikaf, sholat dan ibadah, sedekah, infak, semuanya kita ar-roja, berharap diterima oleh Allah. Tapi kita pun juga di sisi lain juga punya perasaan al-khauf, khawatir mungkin ada yang sesuatu yang nggak tepat menurut Allah, sehingga dipending dulu, nggak langsung diterima oleh Allah Ta'ala, atau bahkan mungkin nggak diterima sama sekali oleh Allah Ta'ala. Padahal kita itu tidak ke dukun, tidak ke peramal, tapi kita masih harus punya perasaan harap-harap cemas, al-khauf dan ar-roja, soal diterima atau ditolaknya ibadah kita oleh Allah Ta'ala. Maka bagaimana kita nggak takut? Harusnya kita ini takut, atau siapapun yang datang ke dukun itu harusnya takut, karena sudah pasti ibadahnya, sholatnya orang yang datang ke mereka ditolak selama 40 hari, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini ada sebuah riwayat Nabi Muhammad bersabda, man ata arrafan, barang siapa mendatangi peramal, fasa'alahu an syai'in, lalu bertanya sesuatu kepadanya, fasaddaqahu, ya, kemudian membenarkannya,
lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, barang siapa datang kepada seorang peramal lalu bertanya tentang sesuatu dan kemudian membenarkannya, mempercayainya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hafizakumullah, apa enggak ngeri nih kita? Apa enggak takut? Padahal kita ibadah ya, tanpa datang ke dukun kita memiliki perasaan harap-harap cemas. Dan ini sudah ada ancaman langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hafizakumullah, hadis ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk jangan coba-coba mendatangi peramal apalagi membenarkannya. Jelas sanksinya, sholat kita oleh Allah tidak diterima selama 40 hari. Ya, jadi padahal sholat itu kan salah satu fungsinya adalah digambarkan oleh Nabi seperti orang yang mandi selama 5 kali dalam sehari semalam. Ya kan? Kata Nabi, bagaimana menurut kalian kalau di tiap rumah kalian itu ada aliran anak sungai, yang kalian di situ mandi dalam sehari sebanyak 5 kali, apa yang akan terjadi pada tubuh kalian, pada diri kalian? Sahabat menjawab, tentu kami akan selalu keadaan bersih, segar, ya, bersih, bersinar gitu ya, cerah karena ada sungai depan rumah, kita mandi selama bukan 1, 2 tapi 5 kali dalam sehari, segar kita. Begitulah orang yang sholat 5 waktu itu seperti orang yang membersihkan diri dari segala bentuk kotoran-kotoran di dalam dirinya. Nah, para jamaah hafizakumullah, kalau sudah demikian tentu sangat disayangkan jika kita sampai sholatnya itu kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para jamaah hafizakumullah, maka inilah alasan yang kedua mengapa kita itu dilarang untuk mendatangi mendatangi serta meminta kepada dukun, ahli nujum, peramal dan sejenisnya, sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau berjudul Riyadhus Shalihin. Nah, inilah 2 hadis yang bisa kita sampaikan sebagai kajian untuk sebagai tema untuk kajian kita di pagi hari ini, yaitu tentang larangan mendatangi dukun dan tukang ramal. Sebagai penutup, para ibu bapak, ini himbauan dari kita atau dari kami ya. Perdukunan itu kan aktivitas yang sebenarnya meresahkan, ya, meresahkan umat dan dapat membawa umat atau masyarakat itu kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Sementara kita tahu bahwa semua dosa itu masih bisa mendapatkan ampunan kecuali dosa orang yang syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni orang atau dosa seseorang yang dia dosanya melakukan kesyirikan kepada Allah. Tetapi untuk dosa yang lain Allah akan mengampuninya. Ini konsekuensinya berat ya. Orang yang syirik menyekutukan Allah itu sama halnya dia beribadah atau menyembah kepada selain Allah. Sementara Luqman Al-Hakim begitu khawatirnya tentang kesyirikan ini sampai beliau saat memberikan wasiat kepada anaknya dalam surah Luqman, yang pertama apa yang beliau sampaikan? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sampai kamu bersyirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan perbuatan zolim yang sangat besar, kezoliman yang dahsyat, kezaliman yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini meresahkan ya, mendatangi dukun, aktivitas perdukunan ini meresahkan dan bisa membawa kepada kesyirikan. Dosa ini maka seharusnya orang yang
punya wewenang, ya, pemangku suatu jabatan di tengah-tengah masyarakat itu harusnya ikut ambil bagian mengatasi perdukunan, bukan justru menyemarakkan dan menyuburkan kesyirikan di tengah-tengah masyarakat, membodohi masyarakat dengan percaya oleh ucapan dukun yang tadi disebutkan ucapannya itu mengandung 100 kebohongan, dan orang yang datang kepada mereka membenarkannya, sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka seharusnya seorang pemangku, seorang pejabat, seorang yang berwenang di sebuah tempat justru harus menghindarkan, menyelamatkan masyarakat dan umat dari aktivitas-aktivitas mistis dan klinik-klinik seperti ini. Karena ini tanggung jawabnya besar, ya. Tanggung jawabnya besar, jangan sampai kemudian kita terperdaya dengan kata-kata mereka yang seakan-akan benar padahal nihil kebenaran dan nihil manfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami telah sampaikan, ya Allah saksikanlah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sebelum kita akhiri di sini insyaallah masih ada waktu 5 menit barangkali sebelum isyraq. Mungkin ada di antara ibu bapak yang mau bertanya, monggo. Itu biasanya yang suka orang punya hajat supaya tidak benar. Yang kedua, artis supaya cantik, supaya senang. Herannya itu kenapa itu bisa gitu? Hujan tidak datang. Ini orang yang artis-artisan kebetulan itu memang disenangi semua orang. Ini dari mana ya? Iya. Kami kadang-kadang ini tidak percaya, tapi kenyataannya ya seperti itu. Iya. Iya, terima kasih. Nah, sebenarnya ibu bapak hafizakumullah, kalau kemarin saya sekilas menyimak kajian Ustaz Faris melalui channel Masjid An-Nur QS TV ini, kan beliau pernah menyampaikan salah satu cara bertawassul, ya, itu bertawassul dengan amal soleh, ya. Di antaranya yang beliau kutip itu kan seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, ya. Ada seseorang yang dia itu gajinya tertahan, terus orangnya hilang, ya, akhirnya gajinya itu dia tabung, terus dia investasikan sampai berkembang luas. Akhirnya orang yang dulu pernah bekerja datang lagi, lalu diserahkan investasinya itu kepada yang bersangkutan, yang cuma gajinya sekian juta, justru beranak pinang, ya, itu sekian ratus juta. Kaget ini orangnya. Nah, itu kemudian ada orang yang dia tidak mau makan sebelum orang tuanya makan, ya kan, atau menunggu ngasih susu itu kan, minum susu sebelum orang tuanya minum terlebih dahulu. Lalu yang ketiga tawasul dengan orang yang dia itu mau melakukan perbuatan tak senonoh, terus dia urungkan, dia batalkan karena dia takut kepada Allah Ta'ala, kan seperti itu ya, karena dia khawatir dia mau ngutangi seseorang tapi dengan syarat dia harus mau melakukan perbuatan yang tak senonoh seperti itu. Akhirnya para jamaah hafizakumullah kemudian setelah itu dia kan bertawassul, dan alhamdulillah dengan tawassul amal solehnya itu hajat-hajatnya dia yang sedang dia hadapi atau dia inginkan itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Batunya bergeser lagi sampai kemudian gua itu terbuka seperti sedia kala. Nah, di sini kita kalau kita punya hajat, ya, itu kita bertawasulnya dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Misalnya ibu bapak pernah amal soleh sodakoh kepada anak yatim, atau infak ke masjid, atau membantu siapa saja, ya, membantu dalam bentuk apapun juga. Suatu saat jenengan punya hajat, tawasul, ya Allah, dengan amal soleh yang pernah aku lakukan berupa A, B, C dan seterusnya, ya Allah mudahkanlah segala saya punya hajat. Hajatnya anak-anak saya yang mau ujian, yang SD kan mau ujian ya minggu depan itu misalnya, mudah-mudahan ya Allah berikanlah ilmu yang manfaat kepada mereka, jadikanlah mereka insan yang manfaat dunia sampai akhirat. Itu adalah cara menebus, meluluskan hajat secara syar'i sesuai dengan
tuntunan dan ajaran Islam. Nah, kalau datang kepada tukang dukun, tukang ramal dan sebagainya, ini jelas bukan tuntunan kepada Allah, tapi ini justru menuntun kita kepada setan, kepada jin. Nah, jangan kita percaya, walaupun misalnya di sebuah tempat banyak orang yang terperdaya, banyak orang yang suka, ya, tetap walaupun kita minoritas di satu tempat, misalnya cuma hanya kita, yang lain itu orang-orang yang pro kepada perdukunan, tetap kita jangan kemudian ikut arus dengan ikut-ikutan dengan apa yang mereka lakukan, ya, datang ke dukun supaya cantik atau apa, masang susuk, ya, susuk dan sebagainya, ya, buat apa seperti itu, tidak perlu kita lakukan. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah, saya kan dari Lumajang. iya, Saya itu dekat dengan Habib Soleh Tangguh. iya. Saat dia masih sugeng kan, karomahnya, cerita karomahnya kan besar sekali. Saya mendatangi sana, saya kuburannya Habib Soleh. Terus saya ke putrinya, beliau bertawasul kepada putrinya yang masih sugeng. Itu pertama, bagaimana sih kita membedakan seseorang yang kita datangi itu boleh, dia memang punya karomah, dengan seseorang yang dianggap dukun. Terus saya mendatangi kuburannya itu, saya bersaksi bahwa Soleh ini memang orang, karena saya tidak mendengar, saya bersaksi Soleh ini orang yang ahli di kitanya. Saya bersyukur karena Habib Soleh, maka di daerah saya Islamnya bagus, berkembang baik. Terus baru minta tawasul kepada putrinya yang muda itu kita. Jadi yang utama kan pengen bagaimana kita membedakan bahwa ini memang nggak boleh, bahwa yang dukun tidak boleh. Terus bagaimana mendatangi ke makam-makam Wali Songo, Terima kasih para jamaah. Mudah saja Ibu Bapak hafizakumullah untuk mengetahui apakah seseorang itu adalah seorang penyintas, ya, penyintas perdukunan, aktivis perdukunan atau bukan. Ya, bagaimana caranya? Lihatlah kepada siapa dia meminta. Kepada siapa dia meminta. Ya, kalau seseorang itu sesuai dengan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang tepat, maka ketika dia memohon, ketika dia meminta, permintaan dia, permohonan dia haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idasta'anta fasta'in billah. Wa idasta'atta fasta'id billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolonganmu itu kepada Allah, ya. Kemudian dalam surah Al-Fatihah yang kita baca juga ada kalimat firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika engkau hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dalam hadis juga disebutkan idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu memohon, meminta, mintalah kepada Allah. Nah, tadi jenengan menyebut nama putrinya atau cucunya Habib Soleh Tanggul. Beliau kemana memintanya? Kepada Allah. Berarti itu bukan, sangat jauh berbeda, ya. Kalau ke dukun itu jelas dukun dan sebagainya. Walaupun mungkin dia berkilah kita minta kepada Tuhan. Tuhan itu yang mana? Banyak, ya. Harta bisa dituhankan, menuhankan harta, menuhankan jin, menuhankan setan. Sebutkan siapa minta. Dia akan kesulitan untuk mengatakan, oh kami minta kepada Allah yang Maha Esa, kami tidak minta kepada setan. Enggak, sulit sekali. Karena memang sekali lagi ya, dunia perdukunan itu bukan dunia baru. Itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Makanya Nabi sudah menyampaikan jauh-jauh hari. Ya. Jadi tidak bisa diakal-akali, kami minta kepada Tuhan kok tetap kami enggak, cuma kami tetap. Nah, ini jadi seseorang itu diketahui dia itu dukun atau bukan, kepada siapa dia meminta, kepada siapa dia berdoa.
Yang kedua, soal masalah ziarah dan Wali Songo, ziarah makamnya para kiai, para ulama dan orang tua kita, ini merupakan suatu hal yang sunnah. Ya, Nabi Muhammad mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Nabi pernah melarang umat itu untuk ziarah kubur di awal-awal perkembangan dakwah Islam. Karena ketika itu banyak orang yang berziarah kubur sekaligus melakukan aksi-aksi yang syirik, meminta kepada kubur, menyembah kuburan. Ya, tapi setelah fondasi umat itu kuat, kemudian kata Nabi, ala fazuruha, sekarang silakan kalian menziarahi kuburan. Kenapa? Kata Nabi dalam hadis yang lain, karena menziarahi kubur itu tudzakirul maut, itu mengingatkan seseorang kepada kematian dan juga bisa melembutkan hati. Jadi dengan kita ziarah ya kepada makamnya, khususnya orang tua kita dulu ya, jangan sampai kita ziarah ke makamnya wali, makamnya habib, makamnya kiai, tapi makamnya orang tua kita sendiri nggak kita ziarahi. Ya, lebih afdal itu kita ziarahi dulu makamnya orang tua kita. Dengan berziarah itu kita akan ingat mati bahwa oh iya Rek, aku juga bau tanah ini ya, seperti bau tanahnya yang sedang aku ziarahi ini. Dengan aku ziarah ini bisa membuat hati lembut, karena apa yang akan saya sombongkan? Toh nanti ketika saya meninggal, saya juga akan dikubur, gak bawa apa-apa, saya hanya membawa amal dan dibungkus dengan kain kafan. Gak ada yang bisa saya banggakan. Jadi memang ziarah kubur itu hal yang disunnahkan. Ya, tapi tetap saja kita berziarah itu bukan menyembah kubur kan? Kita ziarah itu kan berziarah, baca yasin, baca tahlil, mendoakan, itu hal yang baik, hal yang tidak melanggar syariat ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah hafizakumullah, alhamdulillah kita sudah menuntaskan kajian Ramadan di hari yang ke-9 Ramadan 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan insyaallah apa yang sudah kita simak dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.